Halo Hey, bro. bro. Kabar bro? Pagi dong. Hello bro. Kita ikutin protokol dulu ya. Gimana bro? Biasa bro, tadi harus ada tamu. Mantap. Pandemi tetap datang terus ya kliennya. Tetap datang terus. Iya, walaupun jarang ya. Walaupun terbatas. jarang ya, memang terbatas ya. Tapi sekarang emang kebanyakan yang datang sih lokal ya. Iya. Tapi tadi gua baru keliling nih, Nah, bola Canggu tuh. iya. Kok masih banyak bule ya? Padahal kan kita katanya dibatas ini penerbangan internasional segala macam. Iya. Halo tuh ya. Jadi lu bingung ya? Iya, katanya pandemi PPKM, border ditutup. Ditutup. Tapi kok masih banyak bule di Bali? Bule. Iya. Iya. Ya, jadi gini bro, di Bali kita lihat saat ini kan penurunan turis drastis ya. Bisa dibilang nggak ada turis asing gitu. Iya. Ya benar, tidak ada turis asing. Ya, tapi orang asing atau bule ya, atau ada juga sih beberapa dari Jumbo, dari China ya yang stay di Bali gitu. Jadi yang lu lihat di Canggu gitu ya, misalkan atau di daerah Uluwatu, daerah Pecatu itu banyak juga bule ya. Nah itu kenapa? Karena memang mereka itu bule-bule yang stay bro. Mereka yang long stay. Jadi sudah hidup bertahun-tahun di Bali. Bahkan ada yang sudah punya rumah di Bali. Ada juga yang sudah, ini unik nih, yang nggak mau pulang ke negaranya. Oh gitu. Iya, jadi itu kalau saya heran. Jadi masih banyak bule yang tinggal di Bali. Iya. Itu yang kita bersyukur masih ada yang ini ya tinggal sehingga roda ekonomi walaupun sedikit ya tetap ada lah. Mereka kan kebutuhan makan sehari-hari juga. Makanya ada beberapa properti di daerah Canggu, Uluwatu, Kuta Selatan ya masih banyak yang hidup karena mereka kan butuh tempat tinggal, jadi guest house-nya tetap jalan. Terus beberapa villanya yang bule ambil long stay, ambil setahun, ambil 2 tahun itu masih ada bro. Pantes. Gitu. Kemarin gua antar ada klien dia nyari sewa villa yang punya bule. Nah, iya benar. Ya jadi juga kadang-kadang lucu. Ada orang mau nyewa villa ya, yang punya bule. Iya. Ya gitu benar. Dan lebih lucu lagi bro. Yes. Pas ketemu nih, aduh bahasa Inggris gua nggak jago ya kan. Iya. Pas ngomong ayo, ternyata lebih lancar bro bahasa Indonesianya bro. Iya benar. Pasti ya bule-bule yang udah bertahun-tahun ya, mungkin yang di atas 3 tahun ya, 5 tahun itu pasti bisa bahasa Indonesia bro. Bisa bahasa Indonesia, bahkan gue nemuin sendiri ya. Jadi ada sepupunya teman kita ya, developer juga tuh. Oh oke. Iya. Nah dia punya saudara sepupunya, itu mukanya bule banget. Pas ngobrol itu Indonesianya bahkan bahasa Balinya super duper lancar bro. Ternyata dia itu adalah campuran bro. Jadi bokapnya orang, kalau nggak salah orang Prancis atau orang Swiss ya. Ibunya orang Bali Tulen. Oh. Jadi mukanya orang lihat tuh bule nih. Nah, padahal campuran lokal asli. Jadi muka bule. Muka bule ngomongnya bahasa Indonesia. Logat Bali. Iya. Itu unik gitu. Unik. Nah ini kan tadi kan emang gua baru kulitnya di Canggu nih. Atau ini dari utara. Iya tadi Canggu. Tapi beberapa tempat emang ada juga ya komunitasnya ya. Iya betul. Nggak cuma di Canggu doang ya. Betul. Jadi kalau bule itu mungkin mereka itu bisa banyak komunitas dulu. Ya, mereka itu pintar sekali menciptakan satu komunitas. Makanya gak heran pada saat pandemi seperti ini Canggu masih hidup ya karena banyak komunitas bro. Jadi ada komunitas Rusia, ada komunitas Australia ya. Jadi ada mereka juga kan kerjanya kan mereka kan nggak harus kantor. Mereka rata-rata kerjanya via online semuanya. Nah itu makanya bisa Canggu itu tumbuhnya pesat juga karena memang banyak komunitas orang asing yang bule di sana. Juga di Kuta Selatan bro, jangan salah, di Kuta Selatan seperti di Uluwatu, Pecatu. Kalau kita main ke sana itu banyak juga. Oh, Uluwatu, Pecatu juga sama ya? Banyak bro, banyak. Itu situ banyak bule-bule yang long stay lah ibaratnya. Di Benoa juga ada ya, di Nusa Dua juga ada. Itu jadi bule itu di Bali menyebar bro. Nah waktu itu kita ada main ke pantai Kedungu bro. Iya. Ya itu waktu itu banyak yang nggak familiar ya. Iya. Nggak familiar dia di mana. Kedungu di mana sih pantai Kedungu, apalagi
orang lokal ya. Iya, betul. Kedumu itu apa asing lah terdengar ya. Ya taunya pasti Kute, Minyak, Canggu, Uluwatu ya kan, Catu dan lain-lain. Kedumu itu di atas dari Canggu lagi bro. Nah, dari Canggu masih lurus ke atas terus, itu sekitar ke Kedumu itu sekitar 20 menit lah dari Canggu. 20 menit ya? Ya, jadi di sana itu ternyata sudah banyak bule yang tinggal bro, sudah bertahun-tahun. Oke. Nah saat ini kalau kita perhatikan di sana Pantai Kedumu pun lagi naik daun bro. Jadi sekarang Pantai Kedumu tuh lagi kalau sunset pasti rame bro. Di masa pandemi ini gue sampai ngeri bro. Di masa pandemi pantainya rame. Gue sampai ngeri. Juga ya kita kesana ya. Iya kan ngeri juga waktu itu sempat kesana. Wih rame banget. Gue sampai putar balik waktu itu nggak jadi kan. Jadi ternyata memang bule itu nilai plusnya mereka bisa menciptakan crowd gitu loh. Di suatu yang masih sepi mereka bisa bikin rame daerah tersebut. Sehingga kalau bicara properti bro ya, nilai tanahnya di sana juga tentunya pasti naik. Pasti akan naik. Iya. Bule-bule itu. Betul. Ya. Sekarang ini banyak orang ya investor udah mulai ngincar. Udah mulai ngincar beli villa di Kedumu, beli tanah di Kedumu. Ibaratnya seperti dulu mungkin beli Canggu saat belum terkenal. Oke, dulu kan dia Seminyak. Iya, betul. Geser ya. Kute, Seminyak, geser lagi ke Batu Belik ke Canggu ya kan. Oke. Ya, jadi ada pergeseran, bro. Iya. Gitu, bro. Dan itu biasanya tadi dipengaruhi sama bule-bule ya. Iya, betul. Memang kadang-kadang ya plus minus ya, kadang-kadang ada beberapa isu yang bule ya dalam tanda kutip agak rese ya kan. Iya, betul. Ya tapi di satu sisi ya mereka memang bisa menciptakan crowd sehingga daerah tersebut menjadi ramai kan menjadi bisa menjadi menghidupkan area tersebut menjadi mata pencaharian. Betul. Menjadi sumber income juga buat warga setempat. Ya itu boleh-boleh misalnya iseng mah atau yang bandel-bandel itu oknum lah ya kita sebut. Ya oknum lah kita sebut karena lah sama lah. Kita juga kan pasti ada oknum. Ada aja tuh ya. Iya. Gitu bro. Dan boleh-boleh ini ya tadi ya kelebihannya itu dia ada komunitasnya ya. Yes betul. Jadi kalau di satu tempat misalkan bule apa nih banyak ini bule apa ya? Campur sih ya. Campur ya. Rusia, Ukraina, Australia, terus Itali juga ya. Itu dekat rumah gua, depan ujung sini kiri Itali, belakang juga Itali. Iya. Gitu. Meritnya sama orang lokal. Wah. Ya jadi campur lah. Jadi gitu bro, jangan heran kalau di Bali masa-masa seperti ini kok masih banyak bule karena memang kan mereka memang tinggal di Bali bro. Iya betul. Mereka sangat menikmati, enjoy tinggal di Bali. Mereka aja kok enjoy, mestinya kita yang lokal juga bisa enjoy dong. Oh iya, saya lokal ya jangan mau kalah juga ya. Mereka bisa punya properti di Bali, lokal harus juga punya bro. Betul. Walaupun memang mereka rata-rata kepemilikan itu leasehold. Mereka sewa tanah, misalkan beli tanahnya itu leasehold 20 tahun, 30 tahun. Oke. Mereka bayar di muka, lalu mereka bikin mungkin guest house, villa atau resto. Lalu mereka retailkan lagi bro, disewa-sewain lagi. Jadi misalkan ada keluarga mereka datang, teman mereka datang, nah mereka sewa sama mereka. Nah, jadi di Airbnb kan, disewa semingguan, bulanan gitu. Jadi selain mereka bisa mencipta keramaian, mereka nyari cuan juga ya. Iya. Ini ya. Ya kita bisa belajar lah. Kita bisa belajar dari mereka. Betul. Ya jadi kita ambil positifnya lah. Ambil positifnya pasti ya. Iya, walaupun suka ada oknum-oknum yang ngebut-ngebutan. Ya itu udahlah. Bahkan. Nah tadi nyambung tadi tuh di sport ya. Itu kan memang kalau orang asing memang dia nggak bisa ya kalau misalkan beli properti, dia dapatnya yang sertifikat hak milik atau apa. Iya. Makanya itu dia akan cari properti yang sewa ya. Iya betul. Nah kan orang ada yang bilang nih ada leasehold, freehold. Itu apa sih bedanya? Oke, kalau freehold, ya freehold itu adalah pembelian properti yang kepemilikannya full, ya seperti kita mendapatkan sertifikat hak milik. Ya bisa dibalik nama ke kita, ya itu freehold. Nah, satu lagi orang yang mungkin di luar Bali jarang dengar leasehold. Iya. Nah, leasehold itu artinya sama dengan sewa jangka panjang sebenarnya. Ya bilangnya beli leasehold gitu kan dengan sertifikat leasehold, kepemilikan leasehold. Nah, itu
sewa jangka panjang. Jadi misalkan kita kalau beli villa seharga 3 miliar, ya, tapi kepemilikan freehold, ya full, dapat sertifikat hak milik, itu 3 miliar misalkan. Kalau beli leasehold bro, bisa lebih murah 50%. Atau lebih murah 40% lah, let's say. Misalkan 3M bisa dapat di angka 1,5 sampai 1,8 miliar dengan kepemilikan sewa 20 tahun. Gitu. Jadi kalau di rincikan per tahunnya itu sangat murah. Karena dapat harganya lebih murah. Dibagi 20 tahun, dibagi lagi 12 bulan. Itu dapat sewanya sangat murah. Sehingga dia bisa sewa-sewakan lagi di retail. Di per malam, mingguan. Untungnya dari situ bro. Makanya orang invest leasehold sebenarnya adalah suatu pilihan yang bagus juga ya bro ya. Ya asal tahu daerah situ potensi sewanya bagus, nilai sewanya bagus gitu. Artinya orang yang kalau mau beli yang leasehold ini kan tadi ada batas waktunya ya. Ya. Misalnya 20-30 tahun ya, gitu ya. Ya. Artinya ini mungkin villa atau lahan ini harus produktif ya. Harus produktif. Iya. Betul. Jadi mereka nggak bisa yang beli didiemin, simpan aja diem. Iya. Ya beda lagi tadi mau freehold, kalau freehold ya boleh. Iya. Bahkan bisa jadi warisan ya. Iya betul. Kalau freehold harus kita kan mainnya gain ya, capital gain. Jadi beli 2 miliar, nanti dengan harapan 10 tahun lagi jual 5 miliar, misalkan. Itu capital gain. Tapi kalau leasehold, beli saat ini, beli leasehold 20 tahun. Nanti 5 tahun lagi berarti sisa umurnya 15 tahun bro. Gitu. Ya, jadi makin menurun. Beda sama kita beli freehold. Ya, jadi di Bali pun bisa beli freehold ya. Beli kepemilikan penuh bisa memang. Jadi banyak juga yang masih banyak pertanyaan, emang bisa ya beli tanah di Bali freehold? Bisa. Asal kita ya tadi ya masih banyak mikirnya mungkin kalau bisanya leasehold. Iya, bisa. Bisa. Nah, kalau untuk yang leasehold itu kan tadi ada batas waktunya tuh. Itu bisa nggak sih diperpanjang? Bisa ya? Bisa asalkan ada kesepakatan antara dua belah pihak. Misalkan bro orang asing Australia mau beli tanah saya nih, misalkan tanah saya misalkan ada tanah misalkan di Canggu, saya jual leasehold ke Bro Jimmy 3 miliar dengan ukuran 5 are ya, misalkan contoh seperti itu. Oke, nanti di habis waktunya 2 tahun atau setahun sebelum masa sewa itu berakhir, kita bisa buat kesepakatan baru. Bisa, asalkan sama-sama setuju bisa. Jadi ada penyanyi di awal. Iya, sama lah kalau misalkan bro sewa rumah 1 tahun, nanti udah mau habis, bilang ke ownernya mau saya perpanjang dong, boleh nggak? Boleh kalau misalkan emang dia mau ini ya, mau sewakan lagi gitu. Iya. Gitu bro. Menarik. Ya tadi juga makanya tadi beberapa ya kita lihat ada tadi ya listingan itu kan ada yang freehold, ada yang leasehold. Iya. Nah biasanya yang listingan leasehold itu ya tadi ya lebih murah. Ya tadi ya itu. Ada yang sampai salah ya. Iya betul. Kadang ini juga mungkin pengetahuan juga buat teman-teman juga ya. Betul. Mungkin ada customernya atau apa. Kok murah nih villa nih dengan luas yang mungkin besar atau apa. Harusnya mungkin pasaran 5M nih misalnya. Kok dijualnya cuma 3,5? Iya, itu mesti dicek. Nah, itu dicek dulu ya. Iya. Jangan sampai itu salah kalau bilangnya freehold. Iya, ternyata leasehold. Mesti dicek. Mesti dicek kayak itu, benar-benar diperhatikan juga ya gitu ya. Betul bro. Oke, ini menarik banget nih. Iya bro, mau kemana lagi nih? Ini saya gagal ngomongin bule nih. Saya mau cari bule dulu. Oke, ya bro, mau ke pantai? Mau ke pantai dulu. Oke, pantai udah buka. Oh, ini udah buka ya? Udah buka bro. PPKM bisa langsung ke pantai. Ingat bro, tapi jangan terlalu rapat-rapat. Udah saya OTW dulu nyari bule ya. Oke bro. Oke bro, iya bro. Ya, oke bro. Oke bro.